Yang kita harus tahu, saudara yang dikasih Tuhan, maka ketika saudara untuk datang ke hadapan hadirat daripada, apakah saudara sedang membayangkan seperti wujud benda yang besar, warnanya kelap? Tidak seperti itu, saudara. Allah, saudara harus kenali Allah. Karena Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, kita dapat mengenal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara mencari Allah. Mungkin saudara berteriak-teriak tentang Allah. Aku percaya Allah. Setan pun percaya Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah mana yang harus disembah? Allah mana yang harus dipuji dan ditinggikan? Abraham, Ishak, dan Yakub menyembah Allah. Menyembah. Kita sebagai orang yang percaya akan Tuhan, kita kenal sesebagian Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel itu yang kita kenal melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah gambar Allah itu sendiri yang suluh. Saudara, kita dapat mengenalinya. Kalau wujud daripada roh, maka kita tidak bisa mengenalinya, karena sifatnya itu roh yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Hanya melalui iman, dan Dia hadir tengah kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia diciptakan menurut gambarnya Allah. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka gambar Allah itu hilang dari manusia. Maka manusia yang diciptakan pertama namanya Adam, yang sudah hilang gambar Allah, ya. Maka Adam yang kedua itu namanya Yesus. Dia itulah wujud daripada Allah itu sendiri, sesuai dengan Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang suluh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara datang, ketika saudara menemukan gambar Allah yang sejati, gambar Allah yang absolut, yaitu Yesus. Yesuslah gambar Allah yang sejati, yang hakiki. Sebab tidak ada sesuatu yang diciptakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, ayat Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan
biar tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, maka ketika saudara datang ke hadapan hadiratnya, ketika saudara datang di hadapan dan saudara menyembah kepada Tuhan Allah saudara, dan ketika saudara, karena Allah itu roh, maka orang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Yesus itulah gambar Allah sendiri. Dia kebenaran Allah sendiri, itulah Yesus. Saudara, tidakkah ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu jalan. Hanya iman di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah kebenaran itu. Dialah gambar Allah itu sendiri. Itulah Yesus. Yesus itulah gambar Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana saudara menyembah Allah kalau saudara tidak mengenal dengan Allah dengan benar, pengertian yang benar? Maka saudara sedang membenarkan diri saudara sendiri. Tidak dalam kebenaran Allah. Maka saudara tentulah disebutkan tidak mengenali Allah dengan pengertian yang benar. Sekalipun saudara giat untuk melakukan pekerjaan Allah, tapi saudara tidak mengenali kebenaran itu sendiri, karena kebenaran itu hakiki, absolut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu kebenaran yang hakiki, sifatnya saudara yang dikasih Tuhan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, maka pada pagi hari yang sangat indah ini kami mengajak Bapak dan Ibu saudara sekalian untuk menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau saudara akan mengejar Allah yang mati, maka saudara akan tidak akan menemukan. Kalau Allah itu mati, tidak bangkit, maka apa artinya saudara sembah? Jangan menyembah barang yang mati. Jangan menyembah barang yang mati. Menyembahlah dengan pengertian yang benar kepada Tuhan. Rela Allah yang penuh mengasihi manusia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Itu menunjukkan kasih Tuhan itu sangat besar. Kasih Allah itu sangat besar akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesuai apa yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat 15. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, supaya orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu tidak binasa, karena Yesus telah mati di kayu salib karena dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati pada hari
bahwa Dia Allah yang Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, dan sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa maut tidak berkuasa lagi atas diri Yesus. Orang yang percaya akan Tuhan Yesus tidak akan mengalami kematian. Dia akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Karena Dia bangkit dari antara orang mati, pada hari yang Dia bangkit, dan Dia dapat menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa di bumi dan di surga, dikatakan di dalam Injil Matius 28 ayat 18-19. Ayat 18. Aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu yang berkuasa di bumi dan di surga. Sekarang aku perintahkan kamu, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptiskanlah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah apa yang kuajarkan. Yang pernah kuajarkan itu ajarkan. Ajaran Tuhan apa? Kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu adalah kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Bapak dan Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika kita mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara percaya dengan iman, maka saudara dengan imanmu itulah engkau diselamatkan, karena imanmu itu yang menyelamatkan, bukan usahamu, tetapi pemberian daripada Allah, yakni iman kepada Yesus Kristus. Dialah Allah, kebenaran Allah itu sendiri. Dia Yesus adalah gambar Allah itu sendiri yang kelihatan, yang kita sembah yang tidak kelihatan itu, yang kita menyembahnya dengan yang kelihatan, yaitu Yesuslah namanya, Allah yang telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita semua orang yang percaya dalam namanya. Itu di mana Yesus berada, di situ kamu akan berada bersama dengan Dia. Di mana ada Yesus? Tidak di kuburan, tapi Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tidak ada di dalam kuburan. Janganlah sembah-sembah kuburan, janganlah sembah-sembah batu, janganlah sembah-sembah pohon, janganlah sembah-sembah ciptaan Tuhan. Karena Yesus itu bukan ciptaan, tapi Yesus itu adalah firman Allah yang hidup, bukan ciptaan. Saudaralah yang diciptakan melalui Yesus Kristus. Maka saudara harus memuliakan nama Tuhan Yesus. Saudara harus menyembah kepada Tuhan Yesus. Maka saudara sudah mengenali akan sesembahan saudara, sesuatu yang tak dapat kita dapat lakukan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Dialah Allah yang memberikan kepada saudara dan saya adalah jaminan keselamatan dalam kehidupan. Maka saudara ada pengharapan, saudara ada kepastian. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak mudah-mudahan, karena kita iman tidak meraba-raba.
berpindah, maka gunung itu akan beranjak dari tempatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya pengenalan pribadi kita kepada Tuhan Allah yang kita sembah dan dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, maka Dia adalah gambar Allah itu sendiri, maka yang sulung dari antara ciptaan. Saudara yang telah bangkit dari antara orang mati, dan itulah yang harus Allah yang kita kenali. Saudara yang dikasih Tuhan, maka Bapak dan Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala perkara, bagi kita berdua, segala perkara tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang tersimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Pasal yang ke-10, demikian dalam firman Tuhan. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Itulah firman iman. Saudara, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Oh haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita datang ke hadapan, kita harus mengenali Tuhan Allah. Bukan Allah yang tidak kita kenal, tetapi Allah yang kita kenal, kita harus menyembah. Sebab kita menyembah bukan di atas gunung, bukan juga bukan di Yerusalem. Setiap orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang dikatakan kitab suci. Sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Maka ketika kita menyembah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menuju menghubungkan hati kita hanya kepada Tuhan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dialah gambar Allah. Sudah kita temukan gambar Allah yang kelihatan, tidak kelihatan itu kita temukan di dalam Yesus Kristus. Dialah gambar Allah. Maka orang yang beriman di dalam Yesus Kristus sudah pasti selamat. Tidak mudah-mudahan, karena kamu diselamatkan karena iman di dalam Yesus, bukan di luar Yesus, hanya di dalam Yesus. Maka saudara sembah Tuhan Allahmu dengan kenalilah pribadi Allah yang benar. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran yang hakiki, yang kita kenali melalui gambarnya, yang wujud gambarnya menjadi manusia itu, itulah yang namanya Yesus. Maka Dia Yesus itulah yang menghantarkan kita kepada Sang Bapa, Sang Sumber, yang sumber kasih karunia itu. Maka saudara dapat kembali ke hadapannya karena imanmu kepada Tuhan Yesus. Maka engkau dapat menyembah Sang Sumber melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Maka engkau pasti ketemu, maka engkau pasti berjumpa, maka engkau pasti
di mana dana imanmu dalam pengakuan mulutmu timbul dari hatimu, engkau mengucapkan perkataan imanmu, maka engkau diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka engkau dibenarkan dengan penyembahan, tidak melakukan kebenarannya sendiri, tapi kebenaran yaitu Yesus itulah kebenaran. Saudara, Allah yang benar, Dia Tuhan Allah kita yang benar, itu kita sembah dan kita puji dan kita tinggikan. Maka saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Kelak ketika saudara dipanggil ke pangkuan Bapa di surga, maka saudara akan bersama dengan Dia. Dan saudara tahu memberikan hanya kemuliaannya bagi Tuhan Allah yang benar, menyembah dengan kepada Allah yang benar, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Itulah yang kau sembah, yang harus saudara sembah.